Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun kita berada, selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian Soli Deo Gloria pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita merenungkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan mengarahkan, menuntun kita untuk mengerjakan berbagai tanggung jawab yang ada di sepanjang hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah firman yang hidup, dengan kerendahan hati kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami, dan juga atas perkenanan-Mu bagi kami ketika kami boleh menikmati nafas kehidupan di pagi yang indah ini. Saat ini ya Tuhan, kami menyediakan hati, kehidupan, bahkan pikiran kami untuk kembali diisi oleh kebenaran firman. Karena itu mampukan kami, karuniakan kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami beroleh pengertian dan pemahaman yang benar, untuk memahami setiap kebenaran yang akan disampaikan, terlebih kami dimampukan untuk mentaati firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, mari bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-26. Demikian sabda firman Tuhan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara firman-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini bersama kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu sorotan tema, yaitu dunia yang semakin genting. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap hari ketika kita menonton, baik itu di televisi atau bahkan di handphone kita atau di media sosial, seringkali kita disuguhi dengan berita-berita yang mengejutkan. Seperti bencana alam, korupsi di mana-mana, kasus bunuh diri, tindakan saling membunuh, konflik antar bangsa yang tidak berujung, dan masih banyak lagi. Tentu kita menyadari bahwa dunia tempat di mana kita berada kini semakin genting. Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita sedang ada dalam situasi dan keadaan yang darurat. Kita sedang ada dalam situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan dalam kondisi tersebut ada begitu banyak respon yang akan muncul. Pada umumnya, orang akan bersikap waspada, takut, atau bahkan cemas. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hal yang sama juga akan dialami oleh manusia ketika Kristus datang kembali. Saat setiap orang melihat berbagai tanda-tanda, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita bahwa manusia akan mati karena diliputi oleh ketakutan dan kecemasan melihat segala bencana yang akan menimpa bumi ini. Dalam artian, mereka tidak akan dapat tahan untuk melihat kemuliaan yang akan datang ketika Kristus datang kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan kata lain, kedatangan Kristus kembali akan menjadi puncak penghukuman bagi orang-orang berdosa, bagi orang-orang yang tidak percaya, sehingga mereka tidak tahan melihat kemuliaan yang dinyatakan oleh Anak Manusia ketika Ia datang kelak, karena kehidupan mereka diliputi oleh dosa. Mereka tidak percaya kepada Kristus sebagai jalan keselamatan.
Tetapi di sisi lain, kedatangan Kristus kembali tentu akan menjadi puncak pengharapan, akan menjadi puncak keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang senantiasa setia dan mengandalkan Dia. Sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, barangkali dalam menghadapi kegentingan yang ada di tengah-tengah dunia ini, seringkali kita merasakan ketakutan, kecemasan, bahkan kekhawatiran tentang banyak hal yang terjadi dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini memberi penghiburan dan kekuatan dalam iman kita, bahwa di tengah-tengah dunia yang semakin genting, mari kita terus belajar untuk mawas diri, terus berdoa dan meminta Tuhan untuk menguatkan kita, supaya kita dimampukan untuk menjaga hati kita, untuk tetap fokus pada kehendak-Nya. Sehingga ketika waktunya tiba, kita tidak akan menjadi sama seperti orang-orang yang digambarkan oleh Lukas, yang takut, cemas, khawatir, dan akhirnya binasa. Tetapi kita tetap akan teguh memandang kepada Tuhan Yesus sebagai sumber keselamatan yang sejati di dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk memahami dan mengerti firman-Nya. Terpuji namanya. Amin.